Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtidani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan muqaddimah tentang rukun iman. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita tahu rukun iman ada 6, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir ya. Yang pertama adalah al-iman billah ya. Iman billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini tersusun di atas 2 pokok ya. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah. Percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Percaya bahwa Allah itu ada. Dan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap orang-orang ateis ya. Tidak seperti ateis ya, yang mengingkari adanya Tuhan. Pokok yang kedua adalah tauhidullah, yaitu mengesahkan Tuhan tersebut, mengesahkan ya Allah, ya, Tuhan tersebut ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung mentauhidkan Allah. Yaitu tidak seperti orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang berbuat syirik kepada Allah. Pembahasan yang ini akan kita detailkan insyaallah. Ada pembahasan khusus nanti insyaallah. Ya, ada pembahasan khusus. Ya, insyaallah. Kita sekarang fokus pada poin yang kedua dulu ya. Tauhidullah ya. Tauhidullah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana ini bisa kita bagi juga, ada 3 pokok di sini ya. Tiga landasan ya. Yaitu yang pertama, meyakini Allah Maha Esa, mentauhidkan Allah itu meyakini Allah Maha Esa. Allah Esa. Esa maksudnya bersendirian ya. Sendirian dalam mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Yang kedua adalah meyakini Allah Esa dalam sifat-sifatnya, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat Allah ya. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat Allah. Gampangannya Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat ilmu. Kita manusia juga memiliki sifat ilmu, tapi ilmu kita tidak seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita didahului dari kebodohan, kemudian bertahap
dari bodoh, nggak tahu apa-apa, kemudian belajar secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian pun sudah belajar, jungkir balik pun tidak akan sempurna, penuh dengan kekurangan, kemudian ilmu kita pun diliputi dengan lupa. Itu ilmu manusia. Ilmu Allah Subhanahu wa taala langsung sempurna, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak akan lupa. Ini contoh, maksudnya sifat Allah tinggi, sempurna, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kasih contoh misalnya, contoh sederhana, contoh sifat ilmu. Kita bandingkan, komparasi antara misalnya Allah dengan manusia ya. Manusia. Ilmu Allah tanpa didahului kebodohan, kejahilan, langsung sempurna. Bukan langsung sempurna, sempurna tanpa batas. Kemudian tidak terkena lupa. Wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Adapun manusia bodoh dulu, kemudian berilmu secara bertahap, itu pun tidak akan sempurna, sangat sedikit. Kemudian mengalami kelupaan. Baik, ini contoh, kita harus meyakini Allah Maha Esa dalam setiap sifatnya. Jadi Allah Maha Esa dalam setiap sifatnya. Sifat apapun, sifat kudrah, tidak ada yang menyamai kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apapun ya, yang dimiliki oleh Allah, maka tidak ada yang menyamai sifat Allah. Ini adalah poin kedua yang berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah ini saya jelaskan sebentar. Jadi kita tadi sudah sebutkan bahwasanya, perhatikan, iman kepada Allah terdiri atas dua pokok. Landasan pertama meyakini Allah itu ada, untuk membantah orang-orang ateis, nanti ada pembahasannya secara khusus. Yang kedua, setelah kita meyakini Allah itu ada, harus meyakini Allah Maha Esa. Dia bersendirian. Dalam hal apa? Dalam tiga hal. Pertama, Allah Esa sendirian dalam mencipta, memiliki, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, kita meyakini Allah Maha sempurna dari sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap sifatnya Allah Maha sempurna. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta sendirian, yang mengatur alam semesta sendirian, dan karena Allah sifat-sifatnya sempurna, maka Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Dia sendiri yang berhak untuk diibadahi. Kalau ada yang mencipta bersama Allah, yang bersama Allah juga diibadahi. Misalnya ada zat lain juga menciptakan alam semesta, zat lain tersebut berhak untuk kita ibadahi. Kalau ada zat lain sifatnya sama dengan sifat Allah, dia juga berhak untuk diibadahi. Tetapi ketika Allah Esa dalam penciptaan dan Allah Esa dalam sifat-sifatnya, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah ini, saya rasa tidak ada yang berselisih dengan kita dalam masalah ini. Adakah orang Islam meyakini ada pencipta selain Allah? Jawabannya tidak ada. Coba perhatikan poin pertama. Adakah orang Islam yang meyakini ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Adakah orang Islam yang meyakini ada yang mengatur alam semesta? Ya, orang Islam yang benar akidahnya ya. Meyakini ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah? Tidak ada. Adakah, coba kita pindah pada poin kedua. Adakah orang Islam yang mengakui ada makhluk yang punya sifat sama dengan sifat Tuhan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kita tanya lagi, adakah orang Islam yang meyakini ada sesuatu yang lain berhak disembah selain Allah? Saya rasa tidak ada ya, kalau akidahnya benar. Nah, inilah yang kita namakan dengan istilah kita. Kalau tidak mau dinamakan juga ada masalah. Ini yang kita namakan dengan istilah tauhid rububiyah. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini sekedar istilah saja. Karena banyak orang protes, kenapa dibagi-bagi? Enggak usah dibagi, enggak apa-apa. Yang penting kamu seperti begini keyakinannya.
meyakini bahwasanya Allah Esa dalam sifat-sifatnya disebut dengan tauhid sifat, tauhid asma sifat. Asma wa sifat. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya berhak disembah namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ya. Makanya ini sebenarnya pembagian tauhid menjadi 3 ini hanya sekedar metode dalam pembelajaran. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya enggak mau bagi tauhid menjadi 3, enggak ada masalah. Yang penting kamu yakin enggak hanya Allah yang mencipta. Kalau yakin hanya Allah mencipta, yaitu kita namanya tauhid rububiyah. Ini sekedar untuk metode pembelajaran. Ya, kenapa? Karena kita perlu bagi seperti ini metode pembelajaran karena ada sebagian orang yang menyimpang dalam masalah tauhid. Dia meyakini Allah yang mencipta sendirian, tapi ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Berarti kita ingin jelaskan, dia itu salah dalam tauhid uluhiyah. Rububiyahnya udah benar, uluhiyahnya apa? Salah. Jadi ini fungsi pembagian tersebut. Taib, perhatikan. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau kasih kesimpulan terakhir ya. Jadi kesimpulan tauhid rububiyah dan tauhid sifat mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Paham tidak Ibu? Kenapa hanya Allah yang berhak untuk disembah? Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu meyakini hanya Allah yang berhak apa? Disembah. Enggak boleh kita nyembah batu, enggak boleh nyembah patung, enggak boleh nyembah mayat, enggak boleh nyembah nabi. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena Dia yang menciptakan kita dan sifat-sifatnya maha sempurna. Seandainya ada zat lain yang ikut menciptakan, ya kita sembah Dia juga dong. Kalau ada zat lain yang ternyata sifatnya sama seperti Tuhan, Dia berhak untuk disembah. Makanya kenapa orang nyembah Nabi Isa? Memang Nabi Isa ikut mencipta alam semesta? Zaman tidak. Nabi Isa punya sifat sama dengan Tuhan? Tidak. Dia lapar, Nabi Isa lapar, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa dikejar-kejar. Tidak pantas untuk disembah. Kalau Nabi Isa punya sifat seperti Tuhan, kita sembah Dia juga. Ya. Makanya di antara tafsiran, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya Tuhan punya anak, saya yang pertama kali sembah anak tersebut, kata dalam sebagian tafsiran. Allah suruh Nabi mengatakan demikian. Ya. Tapi Tuhan tidak punya anak. Ya. Ini logika sederhana tentang iman kepada Allah. Kita akan bahas berputar pada poin ini. Tolong dia. Tapi Ibu silakan buka halaman 2 ya, halaman 2. Itu David. Halaman 2. Setelah halaman-halaman Romawi ya. Definisi tauhid ya. Tauhid masdar dari wahada yuwahidu tauhidan ya. Dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan satu. Atau bahasa kita mengesahkan, Jadi tauhidullah mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Istilah tauhid bukanlah istilah yang baru ya. Telah datang dalam dalil-dalil tentang istilah tauhid ya. Di antaranya lihat halaman 2 saya sebutkan di situ ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah berkata, "Innaka sata'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah dakwahmu pertama kali adalah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah.
jadikanlah dakwamu pertama kali agar mereka mentauhidkan Allah. An yuwahhidullah datang dalam fi'il mudhari', yaitu artinya agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam redaksi yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwamu pertama kali ketika mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu tauhid. Karena mereka mengakui adanya Tuhan. Yahudi Nasara mengakui adanya Allah atau tidak? Mereka mengenal Allah. Cuma mereka musyrik, itu masalahnya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh mereka, Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah disuruh untuk menyuruh mereka kepada tauhidullah. Jadi istilah tauhid sudah dikenal dalam syariat, bukan istilah baru. Bahkan para ulama menulis misalnya Kitabut Tauhid. Seperti dalam Sahih Bukhari ada kitab namanya Kitabut Tauhid. Sahih Bukhari itu ada kitab Thahara, ada kitab ini, ada juga kitab Tauhid. Demikian juga misalnya Ibnu Mandah punya buku Kitabut Tauhid, Ibnu Khuzaimah punya buku judulnya Kitabut Tauhid ya. Sampai sekarang Syekh Muhammad Abdul Wahhab juga punya buku namanya Kitabut Tauhid. Istilah tauhid bukanlah istilah yang baru. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhid." Ada seorang dia tidak punya amal apapun kecuali tauhid. Jadi tauhid ini istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna tauhid yaitu dia mengesahkan Allah tapi dia tidak beramal saleh. Ya. Dan hadis yang lain ya tentunya saya tidak bacakan karena panjang ya. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, Rasulullah SAW mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya kenikmatan, pujian, kerajaan hanyalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah Nabi ini dinamakan oleh Jabir bin Abdullah dengan tauhid. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mensifati haji Nabi, kata Jabir, fa ahalla bit tauhid. Nabi bertalbiyah dengan tauhid. Karena isi dari talbiyah Nabi isinya adalah tauhid ya. Inilah makna tauhid tadi sudah kita sebutkan. Tauhid bisa kita bagi untuk memudahkan pembelajaran. Kita bisa bagi menjadi 3. Tadi tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah atau tauhid asma sifat. Kemudian apa Ibu? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kenapa kita perlu bagi? Ya, mungkin orang mau tanya, Ustaz, kenapa kita perlu bagi? Kita bilang kalau tidak dibagi juga tidak jadi masalah. Ini cuma sekedar metode pembelajaran. Hanya saja kita membagi ini perlu karena ada kesalahan. Karena ada sebagian orang yang benar dalam sebagian nilai tauhid tapi salah dalam tauhid yang lain. Contohnya banyak ya. Sebagian orang Islam ya, kita dapati kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta, kata dia Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ikut menciptakan enggak? Nabi ikut menciptakan enggak? Tapi ketika dia pergi ke kuburan dia minta kepada Sayyid Al-Badawi. Saya kemarin baru sempat putarkan klip video bagaimana seorang ibu datang kepada kuburan Sayyid Al-Badawi, dia mengatakan, "Ya Sayyid Al-Badawi, Syekhul Arab, syekhnya orang-orang Arab, isfili, sembuhkanlah aku, isfili ibni, sembuhkanlah putraku." Dia minta langsung kepada mayat. Contoh. Dan ada sebagian dai-dai yang menyuruh kalau kamu dalam kondisi sulit, mintalah kepada wali-wali. Ini ada bukan omong kosong, ada sekarang kita bisa lihat di YouTube dan ada dai-dai yang menyuruh kepada demikian. Ya. Jadi kalau ada masalah, kita suruh panggil, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Wahai Sayyidil Badawi, aghithni, tolonglah aku." Ini syirik ya. Jadi timbul sebagian orang yang tidak menjalankan tauhid secara totalitas. Sehingga kita perlu membagi agar kita jelaskan mana poin yang keliru. Makanya di antara fungsi pembagian tersebut, boleh kita katakan apa fungsi pembagian? Di antaranya untuk mudah belajar, untuk mudah memahami secara totalitas. Memahami tauhid secara totalitas. Yang kedua, untuk mengetahui poin yang salah. Poin yang salah. Kenapa? Karena sebagian muslimin
sebagian kaum muslimin hanya bertauhid secara parsial, ya. Hanya bertauhid secara parsial. Tidak total. Parsial, tidak totalitas, ya. Saya contohkan tadi, masih ada orang Islam, contoh ya, contoh. Yang parsial doang, contoh. Secara parsial, contoh. Ada yang meyakini rububiyah Allah, tapi berdoa kepada makhluk, Kemudian juga menyembelih untuk jin misalnya. Contoh lagi, ada yang meyakini rububiyah Allah, ya. Tapi percaya dukun, tahu ilmu gaib. Tapi percaya dukun, tahu ilmu gaib. Tapi saya ingin tanya sama ibu-ibu. Contoh yang pertama, ada orang kalau ditanya, siapa pencipta alam? Kata dia Allah. Apakah Rasulullah ikut mencipta? Jawabannya tidak. Abdul Qadir Jailani ikut mencipta? Jawabannya tidak. Malaikat Jibril tidak. Terus kenapa kamu berdoa kepada Abdul Qadir Jailani? Ya. Ini orang salahnya di mana? Di tauhid mana salahnya? Ibu-ibu? Dia benar di mana? Salahnya di mana? Benarnya di tauhid rububiyah. Salahnya di tauhid uluhiyah, karena dia beribadah kepada selain Allah. Baik, yang contoh kedua, ada orang dia meyakini yang mencipta alam semesta hanyalah Allah. Tapi dia percaya sama dukun kalau dukun tahu masa depan. Dia benarnya di mana? Salahnya di mana? Rububiyahnya benar atau salah? Benar. Salahnya di mana? Asma sifat atau uluhiyah? Asma sifat. Karena dia merasa ada makhluk yang punya ilmu sama seperti ilmunya Allah. Sama-sama tahu masa depan. Paham Ibu? Ya, jadi ini fungsi kenapa kita belajar pembagian tauhid. Bukan untuk main-main, enggak. Agar kita bisa totalitas. Agar kita tahu mana poin yang salah, yang masyarakat terjerumus dalam kesalahan tersebut. Kalau tidak dibagi seperti ini, sebagian orang menyangka dia sudah bertauhid. Saya sudah bertauhid itu, saya sudah la ilaha illallah 1000 kali tiap hari, tapi kamu nyembelih untuk jin. Enggak boleh. Tapi kamu minta-minta kepada mayat, enggak boleh. Ya. Jadi ini maksudnya. Tapi kamu meyakini Rasulullah tahu ilmu gaib, tahu ilmu lauhil mahfuz. Ketika ada seorang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad." Dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu masa depan, Rasulullah tegur. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi besok kecuali Allah kabarkan. Apalagi ada yang meyakini Rasulullah tahu ilmu lauhil mahfuz. Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini enggak benar. Rasulullah SAW tidak tahu dalam Al-Qur'an. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Al-A'raf kalau enggak salah 180 sekian 188 kalau enggak salah, ya, kata Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai kemudaratan dan manfaat untuk diriku kecuali dengan izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma masani yasu, dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan kalau aku tahu ilmu gaib. Tapi Nabi tidak tahu. Ya. Maksud saya, ini jadi pembagian ini karena kita akan dapati orang-orang yang protes, apa itu salafi bagi tauhid menjadi 3. Bilang kita enggak usah bagi, enggak apa-apa kok. Ini cuma metode belajar. Kamu enggak bagi-bagi enggak ada masalah. Yang penting kamu jangan syirik, intinya di situ. Jadi masalahnya mereka kadang bicara cuma istilah. Sekarang antara kami dengan kalian, kita sepakat enggak dalam kontennya? Kita tanya sama mereka, kamu yakin enggak ada pencipta selain Allah? Mereka bilang tidak ada.
Adakah yang mengatur alam semesta selain Allah? Mereka bilang tidak ada. Adakah yang memiliki alam semesta selain Allah? Jawaban mereka tidak ada. Nah, kita namakan namanya tauhid rububiyah. Paham? Kamu enggak mau enggak masalah, enggak usah dibagi. Tapi kami namakan itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Apakah kamu yakin ada yang boleh disembah selain Allah? Kata dia enggak ada. Ya sudah, kami namakan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Apakah kamu yakin ada orang yang sifatnya sama dengan Tuhan? Mereka bilang tidak ada. Yaitu namanya tauhid asma wa sifat. Kamu enggak bagi enggak apa-apa, yang penting jangan salah. Paham? Ada orang tahu bahasa Arab, contohnya di Madinah banyak orang tahu bahasa Arab, tidak tahu bahwasanya kata dibagi menjadi 3. Ada isim, ada huruf, ada fi'il. Ini yang tahu siapa? Yang belajar tahu ada fi'il, ada isim, apa ada huruf. Ada seorang dia bisa ngomong Arab tanpa tahu seperti itu. Ada masalah, yang penting ngomongnya benar. Nah, banyak orang tua kita tidak tahu pembagian ini, tapi tauhidnya benar. Dia tidak pernah minta-minta sama mayat. Dia tawakal kepada Allah. Enggak perlu, ini cuma sekedar pembelajaran agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Oleh karenanya Allah sebutkan ada sebagian orang yang beriman tapi imannya salah. Seperti dalam surat Yusuf ayat 106. Allah isyaratkan, perhatikan sini. Allah isyaratkan model orang seperti ini. Dalam surat Yusuf ya, 12 ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun." Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Coba artikan apa artinya Ibu? Dan sebagian besar mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka apa? Syirik. Perhatikan Allah mengatakan mereka beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, berarti mereka beriman. Beriman, kemudian tapi mereka apa? Syirik. Nah, di sini mereka menggabungkan antara iman dengan syirik. Apa yang dimaksud iman di sini? Kalau kita buka buku tafsir, maka dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman tauhid rububiyah. Kalau engkau bertanya kepada orang musyrikin Arab, siapakah menciptakan langit dan bumi? Kata mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Allah sebutkan ada orang bertauhid tapi syirik. Kita tanya, imannya tadi tauhid apa? Rububiyah. Kesyirikannya salah dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena mereka menyembah selain Allah. Ini contoh. Inilah fungsi kenapa kita perlu bagi. Karena kita dapati sebagian orang pakai jurus mabok ya. Dia bilang apa? Yang bagi tauhid jadi 3 seperti Nasara Trinitas. Ini apa hubungannya? Emang semua bagi 3 jadi Trinitas? Kita bukan sedang membagi Tuhan jadi 3 ya. Kalau Nasara kan jadi Tuhan jadi 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Istri apa Tuhan apa? Tuhan Anak, Tuhan Bapa sama Tuhan Ruhul Kudus. Ya. Sekarang ada lagi yang menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan. Kita enggak. Kita ini justru ingin agar Allah diesakan dalam segala sisi, makanya kita bagi. Supaya tidak ada yang salah, jangan sampai tauhidnya parsial. Ini mereka dengan gampang apa Salafi bagi tauhid, Sunnah bagi tauhid beda 3, Trinitas. Subhanallah, apa hubungannya ya, akhi? Jadi ini jurus mabuk namanya, enggak ada hubungannya. Kecuali kalau saya bilang Tuhan ada, Allah ada 3 ya boleh. Ini enggak. Kita ini jelaskan agar tauhid menjadi totalitas bukan parsial ya. Tapi kenapa mereka sibuk dengan masalah ini? Kenapa mereka kritik kita? Karena setelah kita cek-cek ternyata mereka ada salah dalam sebagian tauhid. Itu masalahnya. Dan mereka tidak mau disalahkan. Kalau seandainya mereka tidak salah, harusnya mereka tidak usah masalah. Ya, tidak apa-apa. Mau bagi 7, mau bagi 10 tidak ada masalah. Jadi ini sekedar metode pembelajaran ya, agar kita bisa mentauhidkan Allah secara totalitas dan tidak parsial. Adapun masalah pembagian menjadi 3, toh selain dari ahlu sunnah juga membagi tauhid menjadi 3. Ya, contoh Asy'ariyah membagi tauhid menjadi 3. Dia mengatakan tauhid Allah itu ada tauhid zat, tauhid sifat, kemudian tauhidul af'al. Disebutkan dalam buku-buku Asy'ariyah. Mereka mengatakan tauhid Allah ada 3. Pertama tauhid zat. Innallaha wahidun la qasima lahu. Sungguhnya Allah itu zatnya satu, tidak ada pembagiannya. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Bahwasanya Allah memiliki sifat yang esa, tidak ada yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahidun fi af'ali Allah, Maha Esa dalam
perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang menyamainya. Intinya mereka juga membagi tauhid menjadi tiga. Sebagian orang Sufiyah juga bagi tauhid menjadi tiga. Kata mereka tauhid ada tiga. Pertama tauhidul ammah, tauhidnya orang umum. Kemudian tauhidul khasah, tauhidnya orang khusus. Kemudian yang ketiga tauhidul khasatil khasah, tauhidnya orang super khusus. Apa maksudnya? Kata dia, tauhid orang super khusus ini enggak ada yang bisa jelaskan. Allah yang tahu dan Allah beri ilham kepada sebagian manusia, tidak bisa dijelaskan. Intinya mereka juga bagi tiga. Apakah setiap yang bagi tiga kemudian trinitas? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau orang pakai jurus mabok ya maklumi saja. Lagi mabok, biarin aja ya. Taib, inilah sekedar untuk menekankan. Ini pembagian ini hanya sekedar untuk kemudahan. Dan sebagian orang mengatakan yang pertama bagi Ibnu Taimiyah tidak benar. Sebelumnya sudah ada pembagian ini dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala punya buku judulnya Al-Qaulus Sadid ya, liman ankara taqsim at-tauhid ila salasati aqsam atau judulnya seperti itu, yaitu Al-Qaulus Sadid fi ar-rad ala man ankara taqsim at-tauhid ila salasati aqsam, yaitu artinya adalah bantahan terhadap orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga bagian. Karena orang mengatakan yang bagi pertama kali Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, namun dibantah oleh Syekh Abdul Razak. Dia sebutkan ulama-ulama salaf dahulu di abad ketiga, abad keempat juga mengisyaratkan pembagian tauhid menjadi apa? Menjadi tiga ya. Bahkan dalam buku-buku Ahlul Bidah seperti buku-buku Asy'ariyah juga ada pembagian tauhid ya. Seperti saya sebutkan tadi ada pembagian tauhid. Jadi sebenarnya pembagian tidak ada masalah. Antum mau bagi tauhid menjadi 4, mau 5, mau 7 enggak ada masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar karena ini hanyalah sekedar metode pembelajaran saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut sekarang. Kita bahas yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah ya, dibangun di atas tiga landasan. Tadi tauhid rububiyah ngerti ya, yaitu percaya Allah itu ada, Allah yang pencipta sendirian, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta secara sendirian ya. Dibangun di atas tiga pokok. Yaitu pertama hanya Allah yang menciptakan. Yaitu Allah Esa dalam penciptaan. Dalam menciptakan. Tidak ada yang bersama Allah ikut mencipta, enggak ada. Nah, yang kedua ya, Allah Esa dalam pengaturan. Kemudian yang ketiga Allah Esa, atau kita nomornya kita ganti ya. Ini nomor 3 sebenarnya, biar saya taruh tengah biar mudah gambarnya. Yang kedua, Allah Esa dalam pemilikan. Allah Esa dalam menciptakan. Ya. Ini 3 pokok tauhid rububiyah. Karena Allah yang mencipta, semua di alam semesta ini tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Karena semua ini ciptaan Allah, maka semua ini hanya milik Allah. Ya. Semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, yang menciptakan pohon-pohon Allah, yang menciptakan korma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki qitmir. Qitmir itu apa namanya? Kulit ari pada biji korma. Karena yang ciptakan korma adalah Allah, yang ciptakan biji korma adalah Allah, maka yang kalian sembah. Mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad kalau kalian sembah, mau malaikat Jibril, mereka tidak memiliki apa? Kulit ari biji korma tersebut. Karena tidak ada yang bisa menciptakan kulit ari tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa lijtama'u lah." Wahai manusia sekalian,
dibuat perumpamaan bagi kalian maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Mau suruh semua disembah, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah wali-wali, ada yang menyembah. Suruh mereka bergabung bikin lalat, tidak bakalan bisa. Makhluk yang hina. Nah, kalau Allah yang menciptakan semuanya, berarti semuanya hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Esa menciptakan, Allah Maha Esa dalam memilikan. Dan Allah Maha Esa dalam pengaturan. Nah, pengaturan ini ada 3 pokok juga ya. Ibu bisa lihat halaman 17 ya. Halaman 17. Yang pertama masalah pembagian takdir setiap makhluk. Maksudnya rezekinya, ajalnya, kemudian bentuknya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengaturan aturan alam. Ini yang ngatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang menjalankan matahari, ya, bulan, ya. Kemudian juga misalnya hujan, panas dan lain-lain, semuanya pengaturan alam. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Gunung, ya. Laut. Ini semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hari kebangkitan, al-ba'ts wan nusyur. Hari kebangkitan. Allah bersendirian dalam urusan pembangkitan manusia. Allah yang matikan mereka, Allah yang hidupkan lagi, Allah bangkitkan mereka, Allah yang hisab mereka, Allah sidang mereka, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak bisa apa-apa hari kiamat. Semuanya murni hak Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mati. Ini namanya tauhid rububiyah. Yang penting kalau orang tidak mau pembagian rububiyah itu enggak ada masalah. Yang penting kamu percaya dengan ini semua. Kalau kamu enggak percaya, kamu terjerumus dalam kesyirikan. Kamu terjerumus dalam kesyirikan. Baik, saya sebutkan beberapa dalil-dalil tentang Allah menciptakan segala sesuatu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil umum, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Setelah itu Allah sebutkan juga dalil-dalil secara terperinci. Seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, manusia, kata Allah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan seluruhnya. Ya. Dari pohon-pohon yang berpasang-pasangan, dari manusia yang berpasang-pasangan, dari perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Allah menciptakan hewan, kata Allah wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Hewan-hewan Allah ciptakan, binatang ternak. Dari hewan tersebut kalian bisa merasakan kehangatan dengan kulitnya, dengan bulunya. Dan ada manfaat-manfaat yang lain dan bisa kalian makan dari hewan tersebut. Manusia, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari nyala api. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah, semua ini ciptaan Allah. Tunjukkan kepadaku mana sembahan-sembahan kalian menciptakan mana. Lata, Uzza menciptakan, Nabi Isa menciptakan, ya. Malaikat menciptakan, sapi menciptakan, enggak ada. Sederhananya apa? Sederhananya, kalau ada yang ikut mencipta bersama Allah, dia juga berhak disembah. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa paling besar, ayu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, kau ibadahi padahal yang ciptakan kamu cuma Allah sendirian. Seandainya ada dua zat bekerja sama ciptakan kamu, kamu boleh sembah dua zat tersebut. Yang ciptakan kamu cuma Allah, gimana kamu menyembah kepada selain Allah? Gimana kemudian seorang beribadah, meminta-minta kepada wali-wali, kepada Abdul Qadir Jailani, menunjukkan ketundukannya, tangisannya, harapannya dia gantung kepada makhluk.
Saya sedih melihatnya. Ada klip kemarin sempat saya suruh Windu, apa namanya? Putar, bisa diputar ya? Masih kemarin. Kasihan bagaimana ibu-ibu minta-minta kepada kuburan ya. Ya, intinya ada seperti itu. Baik. Sampai dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi." Siapa yang mau niru ciptaanku? Fal yakhluqu dzarratan, coba ciptakan semut. Enggak usah ciptakan yang hebat, ciptakan semut aja. Dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Allah itu profesional dalam menciptakan. Ya, sun Allahil ladzi atqana kulli syai'. Allah itqan, profesional kita menciptakan. Ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah ya. Allah menciptakan dengan sempurna. Sampai semut dengan kecilnya gitu lihat bagaimana sempurnanya. Tidak ada yang bisa bikin semut. Jangankan semut kata Allah, wal yakhluqu habbatan, coba ciptakan biji. Suruh satu dunia kumpul bikin biji, bikin sendiri ya, jangan ambil biji Allah. Dari yang Allah ciptakan, bikin biji sendiri kalau ditanam kemudian tumbuh. Siapa yang bisa bikin? Enggak ada. Ini biji tumbuh jadi mangga, jadi pohon besar, jadi macam-macam ya. Luar biasa. Ini ada Tuhan yang ciptakan. Kalau ada yang bisa ciptakan biji, sembah dia, kata Allah. Saya enggak ada yang bisa ciptakan biji. Ada yang bisa bikin telur, kemudian menetas, enggak ada. Telur Cina bikin cuma bisa digoreng, enggak bisa menetas. Kemudian dalil tentang kepemilikan, al-mulk, ya. Ini tadi kita sudah bicara tentang penciptaan, yang kedua adalah kepemilikan. Lihat halaman 20. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang miliknya segala kerajaan. Semua milik Allah. Kita bertalbiyah, kita mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan segala kerajaan laka hanya milik Engkau ya Allah. Kita mengakui dalam talbiyah kita ya. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Milik Allah lah semua yang ada kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah yang ciptakan maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dapat musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kalau kita saja milik Allah apalagi hanya harta kita, apalagi hanya anak kita, apalagi hanya aset-aset kita, semuanya kita saja milik Allah apalagi cuma aset-aset kita. Baik, masalah kepemilikan, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkan ayat dari surat Saba ayat 20 sampai 23, lihat dalam buku halaman 22 ya. Dalam buku halaman 22 ya. Ini halaman. Surat Saba ayat 20 sampai 23. Perhatikan, saya bacakan. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah serulah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan-tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sesuatu pun di langit maupun di bumi. Sesuatu pun enggak ada. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka tidak punya satu andil pun dalam penciptaan langit dan bumi, enggak ada punya andil. Wa ma lahum minhum min zahir, dan mereka sama sekali tidak membantu Allah dalam penciptaan. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Tapi kita agak terus sedikit ya. Kita bilang yang boleh disembah ini logika ya. Logika. Yang boleh disembah, siapa aja yang boleh disembah sih sebenarnya? Diibadahi. Bisa jadi yang pertama yang mencipta. Yang mencipta. Kalau enggak mencipta dia memiliki saham. Memiliki saham ya. Dari sebagian alam semesta. Dia mungkin enggak mencipta tapi sebagian alam punya dia. Ada orang kan dia enggak bikin tapi dia beli. Dia memiliki saham dari sebagian alam. Ya, dia boleh disembah. Misalnya ternyata ada sebagian zat memiliki benua Asia, ya orang-orang di benua Asia berhak menyembah dia karena ini milik dia ya. Atau dia tidak mencipta, tidak memiliki saham tapi ikut mengatur. Nah, dia juga boleh disembah.
Ya, kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mengatur, dia ikut mengatur, berhak disembah. Kalau dia tidak menciptakan, tidak memiliki saham, kemudian tidak ikut mengatur, maka ada kemungkinan keempat, bisa kasih syafaat. Syafaat bahasa Indonesia apa sih ya? Memo ya apa? Titipan namanya? Memo ya, referensi ya, referensi. Memo untuk beri syafaat tanpa izin, tanpa izin. Inilah yang Allah bantah semuanya dalam surat Saba 22 sampai 23 ya. Lihat Quran surat Saba. Saba ayat 22 sampai 23. Allah jelaskan yang berhak disembah itu ini. Kalau ada yang mencipta bersama Allah, silakan sembah dia. Ternyata tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang mencipta, mungkin dia tidak mencipta tapi dia punya saham, menguasai sebagian benua, silakan disembah oleh penghuni benua tersebut. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada yang memiliki gunung, tidak ada yang memiliki laut, tidak ada. Baik, kalau dia tidak mencipta, tidak memiliki saham dalam kepemilikan, mungkin dia ikut mengatur. Kalau dia ikut mengatur, silakan kau sembah dia. Dia tidak ikut mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Malaikat yang ngatur hujan semua atas perintah Allah. Enggak ada independen punya kemampuan untuk mengatur. Enggak ada. Semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut mencabut nyawa, siapa yang suruh? Allah. Kalau tidak izinkan dia bisa bangun, tidak bisa cabut. Kalau enggak, yang keempat, mungkin dia tidak mencipta, mungkin dia tidak memiliki, mungkin dia tidak mengatur, tapi dia bisa kasih syafaat. Kenapa kasih syafaat? Karena Allah segan sama dia. Makanya kita kan begitu, kita di dunia ini, kenapa menteri bisa kasih memo meskipun tanpa izin presiden? Karena presiden segan sama dia. Iya atau tidak? Segan sama dia. Makanya dia bisa kasih memo. Enggak apa-apa. Nanti kamu jalan aja, bilang dari saya. Kenapa? Karena presiden butuh sama dia. Raja butuh sama anak buah, sama menteri-menterinya, karena sehingga menteri tersebut bisa kasih syafaat tanpa izin. Dan itu tidak ada yang berlaku. Semua ini ya tidak berlaku, tidak ada yang memiliki salah satu dari empat sifat ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ayat ini menghancurkan syirik dari segala akarnya. Ya, semua sebab kesyirikan semuanya dihancurkan. Terus kalau gitu tidak ada yang berhak disembah karena tidak ada satu makhluk pun yang memenuhi persyaratan ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia ketika hari kiamat, meminta syafaat saja harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta izin dulu. Tidak serta-merta dia mentang-mentang karena saya manusia termulia. Enggak, Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW memberi syafaat, minta izin dulu. Dan Allah tekankan, ya bahwasanya tidak ada yang bisa beri syafaat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak bermanfaat syafaat seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kepemilikannya. Kemudian yang terakhir at-tadbir, pengaturan ya. Lihat halaman 24. Tadbir, pengaturan terdiri atas 3 poin utama. Pertama, masalah pembagian takdir, makhluk, rezekinya, ajalnya, ini yang ngatur semua Allah. Tidak ada yang ikut campur bersama Allah. Yang kedua, pengaturan aturan alam seperti matahari, rembulan, hujan, panas, dingin, semuanya itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita tidak boleh mencela panas, kita bilang dasar panas, yang bikin panas Allah Subhanahu wa taala. Berarti kau mencela pengaturnya. Angin, tidak boleh kita Nabi la tasubur rih, jangan kau mencela angin. Ya, kalau mencela angin berarti kau mencela Allah karena tidak ada yang ngatur angin kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya hari kebangkitan. Hari kebangkitan hanya Allah yang mengatur, enggak ada satupun yang punya andil dalam hari kebangkitan. Ya, Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan alam semesta, alam langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, Allah yang bikin. Sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi, "Khalaqas samawati wal arda bil haqq, yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail, wa sakhkhara syamsa wal qamar." Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, siang di atas malam, ya. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, Allah yang mengatur matahari dan rembulan. Subhanallah, matahari, bayangkan sejak mungkin entah miliaran tahun begitu-begitu saja pada edarannya.
Kalau maju sedikit kita kepanasan, kalau jauh mungkin kita kedinginan. Siapa yang bisa ngatur matahari seperti itu? Pada orbitnya, terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. Kalau kita bisa ngatur-ngatur, bulan puasa kita suruh terbenam cepat matahari. Tapi nggak bisa. Sahur jangan dulu terbit matahari. Tapi pernah Allah tahan matahari seperti dalam kisahnya Nabi Yusha bin Nun ketika dia sedang berjihad. Kemudian ketika itu peperangan biasanya kalau malam mereka berhenti, dia bilang, ya Allah, matahari kau diatur oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari. Saya ingin selesaikan jihad. Dan Allah tahan matahari buat dia. Dan nanti di hari kiamat Dajjal, lama enggak siangnya? Lama ya. Yaumun kasana, kata Nabi SAW, satu hari seperti setahun. Sehingga berarti perjalanan matahari diperlambat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah mampu, tapi nanti. Kalau ada pun yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan nyembah Abdul Qadir Jailani nyembah. Emang ngatur apa? Syekh Abdul Qadir Jailani ulama, orang mulia, tapi dia ngatur apa? Dia enggak bisa ngatur dirinya. Beliau sudah meninggal dunia. Said Al-Badawi, gimana Said Al-Badawi? Dia orang mulia, tapi dia bisa ngatur apa? Udah meninggal mau ngatur apa? Masih hidup aja enggak bisa ngatur apa-apa, apalagi sudah meninggal. Bagaimana diminta-mintain? Bagaimana diibadahi? Dengan ibadah yang terbaik. Ibadah terbaiklah doa. Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Itulah intisari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah dalam sebagian riwayat. Doa adalah intisari ibadah. Karena dalam doa tampak ketundukan seorang makhluk kepada Tuhan. Disitulah dia mengaku saya ini makhluk, hamba tidak bisa apa-apa, sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketundukan itu ternyata dia berikan kepada makhluk, kepada Nabi Isa, kepada Abdul Qadir Jailani, kepada Said Al-Badawi. Ada nggak videonya, Win? Hah? Oh, enggak nyambung. Ya udah. Baik. Intinya kita lihat sedih orang bagaimana orang-orang minta kepada orang Syiah lah, sedikit-sedikit ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Memang Ali dengar apa yang kau teriakin. Husain radhiyallahu anhu tidak bisa nolong dirinya, minta tolong sama Husain. Gimana ceritanya? Dia jadi dibunuh dengan dizalimi. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Gimana kau minta tolong sama dia? Logika taruh di mana? Kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapati bulan dan tidak mungkin malam mendapati siang, masing-masing pada garis edarnya. Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya perbedaan lisan kalian, lihat lisan begitu banyak. Bahasa ini, bahasa anu, bahasa ini. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alwanikum, warna kalian bermacam-macam. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ngurus secara detail. Kata Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri, mengurus setiap diri atas apa yang diperbuat oleh setiap jiwa, ya, masing-masing. Jadi Allah itu mengurus kita secara detail. Buktinya apa? Buktinya kalau Anda bangun malam minta, Allah dengar enggak? Allah dengar. Allah ngurus kita secara detail, bukan ngurus kita secara global. Ya, perhatikan ya. Beda kalau bos, kita punya ada orang punya, misalnya kita punya kawan, punya perusahaan, punya anak buah 1000 orang. Dia nggak bisa ngurus secara detail. Pasti ada direksi-direksi yang ada bawahannya. Dia nggak bisa detail. Anak buahnya sakit kalau nggak dilaporin dia nggak tahu. Apalagi kalau anak buahnya pegawainya 10.000. Ngurus detail nggak bisa. Presiden Indonesia ngurus 200 juta lebih, nggak bisa ngurus secara detail. Global atau nggak ada yang kasih laporan. Allah Subhanahu Wa Taala ngurus kita ini secara detail. Kita ini harus yakin Allah tahu kita secara detail. Jangankan omongan kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu lirikan mata kalian dan Allah tahu gerak-gerik hati kalian. Ya, buktinya sangat banyak. Buktinya kalau Anda bangun malam berdoa, nangis, besok dikabulkan. Berarti ada yang dengar enggak? Ada dengar. Yang seperti itu, seperti kamu itu banyak. Bukan cuma di Jakarta, ada mungkin di Papua, mungkin ada di Australia yang bangun malam banyak. Tapi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya Ibu ya, insyaallah kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.